Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kuliah pada hari ini, kita sudah masuk di week ke-6 ya, mata kuliah elektronika industri ini. Jadi untuk week ke-6 atau minggu ke-6 mata kuliah elektronika industri ini, kita masih di bab 3 di komponen perangkat keras untuk otomatisasi, yang bagiannya kita masuk ke bagian 4 dan 5 ya, karena bagian 1, 2, 3 sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Bagian 4 ini konversi digital ke analog, terus yang 5 adalah perangkat input-output untuk data diskrit. Oke, baik kita mulai. Jadi untuk konversi digital ke analog adalah sebuah mengubah output ya, ini aktivitas mengubah output digital komputer menjadi signal analog kontinu untuk menggerakkan aktuator analog atau perangkat analog lainnya. Jadi untuk DAC ini atau digital analog converter ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama decoding ya, keluaran digital komputer diubah menjadi serangkaian nilai analog pada momen-momen diskrit dalam waktu. Terus kemudian penyimpanan data, setiap nilai yang berurutan diubah menjadi signal kontinu atau signal analog yang berlangsung hingga interval pengambilan sampel berikutnya ya. Jadi untuk DAC ini biasanya dia dipakai sebagai signal untuk mengontrol aktuator ya dari komputer, diinput oleh teknisi atau operatornya untuk mengontrol aktuator atau mesin yang ada di pabrik atau di lapangan intinya ya. Ya, jadi ini prosesnya di mana data dari komputer ini adalah berupa data biner ya atau binary input. Digital signal ini terdiri dari nomor 0 atau 1 kombinasinya, kombinasi 0101. Terus kemudian dia diinput oleh komputer menuju DAC ini, digital to analog converter, yang kemudian akan diubah oleh DAC menjadi signal analog. Nah, ini signal yang akan digunakan untuk mengontrol aktuator ya. Nah, baik, jadi slide berikutnya ini adalah contoh-contoh langkah penyimpanan data di DAC ya. Yang pertama ini adalah penahanan order 0 ya. Jadi ini sebenarnya dia di DAC ini karena akan dikonversi ke signal analog ya. Contohnya ini voltase yang berjalan sesuai dengan waktu. Nah, ini voltase yang idealnya ini adalah yang ini ya, tulisannya ideal envelope. Jadi harusnya signal voltasenya ini sedemikian rupa yang kurva ini. Tapi dengan keterbatasan alat DAC itu ya, dia akan disimpan menggunakan zero order envelope atau istilahnya pendekatannya ya, pendekatan signal yang dari ideal ini di alat DAC itu pendekatannya menggunakan zero order envelope. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Jadi untuk zero order envelope itu signal dibaca sebagai ke istilahnya seperti patah-patah ini ya, patah-patah, tapi dia mendekati yang ideal envelope ya. Jadi dia garis yang patah-patah ini ya. Tapi dia ini sudah hampir mendekati yang ideal envelope ya. Terus kemudian ini ada juga yang namanya first order envelope ya. Jadi ini adalah yang ideal signalnya. Cuman di DAC karena keterbatasannya dia akan di-output sebagai signal ini yang ada garis miringnya ya, garis miring ini namanya first order envelope. Jadi ini pendekatan oleh si DAC sebagai output menggunakan ini ya, dua metode penahanan order 0 dan penahanan order pertama ini yang first order envelope ya. Jadi itu adalah output atau istilahnya langkah penyimpanan data ya di DAC. Terus kemudian perangkat input output untuk data diskrit ya. Jadi data biner 1 dan 0 ini antar muka
antar muka input kontak ini adalah input data ke komputer ya. Jadi ini istilahnya interface ya, antar muka ini interface. Jadi input data antar muka input kontak ini biasanya dipakai untuk input data ke komputer. Antar muka keluaran kontak adalah data keluaran dari komputer ya, biasanya atau dari programmable logic controller ya. Terus kemudian data discrete biner. Nah, ini antar muka input kontak ini juga biasanya interface-nya ini input data ke komputer sama antar muka keluaran kontak data keluaran dari komputer ya. Jadi untuk setiap input atau output ini biasanya dia bisa dikendalikan oleh satu alat yang namanya I/O interface. Nah, I/O interface ini bisa sekaligus memproses data biner yang 1 dan 0 atau data discrete selain biner ya. Misalnya data ya ini data discrete selain biner ini misalnya kecepatan ya, kecepatan RPM, rotation per minute dari aktuator menuju ke master prosesnya dulu baru ke komputer ya, istilahnya dari misalnya dari aktuator dari mesin dia mengirimkan data misalnya kecepatannya 1200 RPM misalnya, terus kemudian ke alat ini ke interface-nya ini baru dia akan dikeluarkan oleh interface-nya ini dikeluarkan menjadi data yang akan dimasukkan di komputer gitu ya. Terus ini antar keluaran kontak data keluaran dari komputer ya. Jadi biasanya untuk data keluar masuk dari komputer menuju ke alat aktuator misalnya ya, dia harus melalui satu interface ini yang namanya perangkat input output ya. Nah, terus kemudian data pulsa, penghitung pulsa, memasukkan data ke komputer, generator pulsa, data keluar dari komputer ya. Jadi istilahnya ini ada contoh gambarnya. Nah, ini input output interface ini dia semacam alat penengah ya, alat penengah. Jadi misalnya dari aktuator ya, dari aktuator ini misalnya atau contohnya ini dari mesin satu ke mesin berikutnya ini ada dia misalnya bisa data biner atau bisa data discrete ya atau data pulsa. Nah, ini harus melalui yang namanya I/O interface sebelum masuk ke komputer ini ya. Nah, ke komputer dalam istilah ini misalnya ini di keyboard ini adalah masukan dari operatornya. Nah, ini juga sama kalau misalnya ada sesuatu yang dimasukkan oleh operator menggunakan keyboard, dia melalui komputer, harus melalui I/O interface ini, baru dia akan diproses, kemudian akan dikonversi menjadi data yang bisa dibaca oleh alat, ya. Nah, ini alat atau mesin atau sensor dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh I/O interface ya. Jadi harus diingat mahasiswa semuanya bahwa dari alat atau sensor, data ini dikirimkan komputer harus melalui yang namanya I/O interface ini ya, baru dia bisa berkomunikasi dengan komputer atau dengan programmable logic controller ya. Nah, demikian juga dari data dari komputer untuk menuju ke alatnya ini sensor atau aktuator harus melalui I/O interface supaya dia bisa ditranslate atau dikonversi menuju data yang bisa dibaca oleh mesin atau alat ini. Nah, ini contoh data pulse ini, generator pulsa, data keluar dari komputer ini. Nah, ini contohnya dari komputer atau dari programmable controller ini. Nah, ini biasanya dia akan translate dulu ya, ini contohnya ya dari driver ini atau I/O interface-nya ini menuju ke stepping motornya ya. Jadi ini misalnya contoh yang tadi ya aktuatornya ini. Ini I/O interface-nya, ini pulse signal ya. Nah, ini biasanya harus di translate. Nah, ya, menggunakan I/O interface. Menghitung pulsa, masukkan data ke komputer. Ini juga sama ya. Jadi biasanya dari alat ini kadang-kadang dia keluaran alat ini berupa pulsa. Nah, pulsanya ini
juga pulsa data ini menuju ke I/O interface, baru dia bisa dibaca oleh komputer atau programmable logic controller. Dalam hal ini dimasukkan dalam server, baru ke komputernya ya. Nah ini ya itu tadi ya, balik-balik lagi, ini kita harus menggunakan yang namanya I/O interface ini ya. Di sini adalah seperti alat penghubungnya. Hubungan antarmuka interface input output ya. Jadi untuk antarmuka input kontak ini adalah rangkaian kontak yang terbuka atau tertutup untuk menunjukkan status perangkat biner individual seperti saklar, batas, dan katup. Jadi si komputer ini secara berkala memindai kotak untuk memperbarui nilai dalam memori, dapat juga digunakan untuk data diskrit selain biner. Nah, ini jadi istilahnya ini juga semacam I/O interface juga ya. Cuman ini adalah semacam rangkaian kotak yang terbuka atau tertutup ya. Nah, untuk menunjukkan status perangkat biner individual. Nah, ini jadi contohnya ini. Jadi open switch and close switch ini, nah ini dipakai untuk itu tadi ya, untuk istilahnya mengkonversi data diskrit selain biner ya. Jadi misalnya data RPM, data suhu, data tekanan ya, supaya nanti bisa dibaca oleh komputer. Hubungan antarmuka interface masih di I/O interface. Jadi antarmuka keluaran kontak ini. Jadi kalau ini dari komputer menuju ke prosesnya ya. Jadi untuk antarmuka keluaran kontak ini mengkomunikasikan signal hidup mati dari komputer ke proses. Nilai dipertahankan sampai diubah oleh komputer ya. Jadi contohnya ini untuk interface-nya ini, nah ini ya yang ini tulisan interface ini, dia akan menerjemahkan signal dari komputer yang input, dia akan proses menuju output. Nah ini contohnya si komputer ini dia di sini ada desain software ya, seperti CATIA modeling software lah ya, istilahnya modeling software yang dia akan menggambarkan proses atau simulasi prosesnya dulu. Jadi simulasi prosesnya di sini ada. Jadi setelah dia simulasi proses nanti ada gerakan mata cutter di sini ya, mata cutternya. Nah ini gerakannya itu akan diproses oleh si interface ini. Terus kemudian dia akan mengirimkan signal dari komputer ke mesin CNC ini ya. Jadi interface ini adalah memproses signal dari komputer kepada signal yang bisa dibaca oleh mesin CNC ya. Jadi ini interface-nya ini terhubung dengan mesin CNC-nya ini atau mesin cutter-nya ini ya. Nah, ini di sini ada mesin bubut di sini contohnya. Signal ini from the interface control the movement of the cutting tool ya. The design is manufactured on the CNC machine ya. Jadi dari input komputer ke interface, kemudian output di mesin cutternya atau mesin bubutnya di sini. Terus penghitung pulsa dan generator ya. Jadi penghitung pulsa ini mengubah serangkaian pulsa kereta pulsa menjadi nilai digital. Ini ya. Jadi nilai digital ini kemudian dimasukkan ke komputer melalui saluran inputnya. Paling umum untuk menghitung pulsa listrik atau sebenarnya signal listrik ya ini ya. Pulsa listrik atau signal listrik digunakan untuk aplikasi penghitungan dan pengukuran. Nah ini biasanya seperti yang saya bilang tadi ya, beberapa alat ya bisa mengeluarkan ini signal pulsa ya, bisa mengeluarkan signal pulsa. Nah ini pulsa jadi akan dikonversi ke nilai digital ya. Nah biasanya ini alat-alat listrik dia mengeluarkan signal pulsa dikonversi ke nilai digital atau nilai biner yang 1, 0 yang kemudian akan dibaca oleh komputer ya. Terus kemudian penghitung pulsa dan generator. Jadi generator pulsa ini adalah perangkat yang menghasilkan serangkaian listrik
jumlah pulsa atau frekuensi rangkaian pulsa ditentukan oleh komputer. Jadi ini adalah kebalikannya tadi ya. Jadi ini biasanya dari komputer ke generator pulsa kemudian ke alat. Nah, jadi ada two-way communication ya, ada dua komunikasi. Nah, ini menggunakan penghitung pulsa dan juga generator pulsa ya. Jadi ini dia yang generator pulsanya ini yang dari komputer ke generator pulsa kemudian ke alat ya, ke alat-alat listrik ya biasanya ini. Oh baik, jadi untuk kuliah pada hari ini kita sudah selesai, jadi bab 3 sudah selesai. Ya, jadi untuk materi bab 3-nya sampai di sini ya, udah selesai. Kalian bisa belajar semuanya dengan menggunakan video ini dan juga video yang minggu lalu. Jadi itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.